Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anwar Saadi, Kepala Subdit Bina Kepenguluan, ingin mengajak teman KUA untuk melihat, memahami tentang tugas dan fungsi penghulu. Bahwa penghulu itu adalah bagian yang terpenting dari suatu kegiatan perkawinan. Apabila penghulu datang, semua acara perkawinan dapat terjadi dengan hikmat dan juga sukses, termasuk serangkaian acara adat dalam perkawinan. Oleh karena itu saya ingin mengajak teman KUA semuanya untuk menyaksikan beberapa video pilihan yang saya kira menarik untuk kita cermati bersama. Ya, teman KUA, ini kita bisa saksikan ya, penghulu kita yang mendatangi sebuah acara perkawinan atau pernikahan di saat banjir dengan menggunakan peralatan seadanya. Nah, seperti inilah nih tugas penghulu ya. Jadi mengunjungi lokasi-lokasi pernikahan, apapun suasananya, ini luar biasa. Apa yang diperjuangkan oleh penghulu adalah ingin memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Meskipun banjir, penghulu tetap datang. Jadi kita berikan apresiasi tentang bagaimana penghulu punya komitmen melaksanakan tugas pengabdian masyarakat sebagai pelayanan publik di masyarakat. Luar biasa. Peristiwa ini terjadi di Desa Sugian, Kecamatan Sambil, Lombok Timur. Sempat berhasil ribuan karung namun akhirnya bisa kembali dan tetap dua ikan ditemukan. Iya, teman KUA, tadi kita menyaksikan satu video yang saya kira menarik untuk diberi catatan. Yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa pernikahan itu adalah peristiwa ibadah, peristiwa yang saya kira juga melibatkan peristiwa kebudayaan, moralitas, sehingga kalau seorang menikah tidak melibatkan orang tua, seperti apa nanti jadinya pernikahan itu? Karena pernikahan itu perlu dukungan, perlu restu dari orang tua, supaya seorang yang menikah itu bisa menghadirkan dukungan dari semua orang yang dicintai, seperti orang tua. Jadi wajarlah kalau ada orang tua yang kemudian tidak dilibatkan dalam satu pernikahan dan datang dengan penuh emosional, kenapa saya tidak diberitahu? Dan yang kedua, saya kira teman-teman di KUA, penghulu terutama ya, sebagai orang yang menjalankan fungsi akad nikah, peran memimpin akad nikah, juga perlu memberikan edukasi kepada semua orang yang menikah. Apakah kamu sudah mendapat restu orang tuamu, nak? Ya, kalau nggak dapat restu kenapa? Ya, supaya ada edukasi, nasihat-nasihat yang diberikan supaya pengantin itu lebih mendekat kepada orang tuanya. Karena orang yang menikah itu kan tidak berarti melepaskan hubungan rasa hormat kepada orang tua. Justru setelah dia menikah, rasa hormat kepada orang tua, pengakuan terhadap orang tua itu tetap harus dibangun. Karena ridhonya Allah itu terletak pada ridho kedua orang tua. Saya terima. Nah, teman KUA, tadi kita menyaksikan video yang saya kira sangat lucu ini. Jadi tadi kita mendengar penghulu membaca khutbah nikah. Khutbah nikah itu memang lazim dibaca
sebelum ijab kabul dilakukan. Jadi ini merupakan sunnah dari Nabi kita Muhammad SAW. Jadi sebelum ijab kabul itu lazim dibacakan khutbah nikah. Nah tadi begitu penghulu selesai membacakan khutbah nikah, baru pegang tangan ya, sudah langsung saya terima nikahnya. Nah ini sebenarnya di mana kesalahannya? Yang pertama mungkin boleh jadi pengantin memang posisinya kan grogi ya saat nikah itu, saat akad nikah itu. Kemudian bisa jadi belum ada latihan sebelumnya, belum di briefing oleh penghulunya, oleh petugasnya, sehingga terjadi seperti itu. Ya, ini saya kira kejadian-kejadian yang memang yang sering terjadi dalam prosesi akad nikah. Jadi banyak orang yang nervous ya, menghadapi suasana yang belum pernah dialami. Saya kira hal-hal yang wajar terjadi, tapi pada kali kedua diulang baru terjadi ijab kabul yang sempurna. Jadi tip untuk teman-teman KUA ini saya kira apabila ingin melakukan akad nikah ya ditenangkan hatinya, ya perasaannya betul-betul khusyuk lah, konsen kepada ijab dan kabul yang akan dilakukan. Ini kan menjadi video yang fenomenal dan menarik untuk anak turunannya. Ini bapak gue ini dulu gini nih waktu nikah nih. Ya, untuk penghulu ya saya kira tidak berhenti untuk terus mengedukasi, memberikan bimbingan kepada orang yang mau menikah. Setelah menikah mau tinggal di mana? Setelah menikah rezeki lancar ini rumah yang luas, tersisa uang kececeran berikan hati dan ada korban tiap tahun daftarkan haji umroh. Sanggup untuk sedekah, sanggup untuk bayar zakat, saya mengingatkan dimanapun nanti bertempat tinggal di situ ada di rumah. Ini adalah iya pak. Sanggup pak. Kalau tanda tangan. Iya, teman KUA ini juga video menarik saya kira yang bisa kita komentari. Yang pertama memang di saat ijab kabul itu biasanya orang-orang yang terlibat di situ mengalami ketegangan ya. Jadi saat tegang itu memang upaya penghulu untuk mencairkan suasana itu diperlukan juga ya. Jadi ini Pak Anas ini termasuk berupaya mencairkan suasana supaya orang tidak tegang. Ya, sebenarnya tidak ada kaitannya orang nikah ada nasihat suruh bayar iuran warga, bayar iuran warga, tidak ada kaitannya. Tapi inilah yang membuat suasana menjadi cair dan orang itu nggak tegang lagi. Dan apa yang ditandatangan, saya kira bukan iuran warga, ini yang jelas ya. Yang ditandatangan mungkin form-form nikah yang memang perlu ditandatangani, ada pemeriksaan nikah, ada akta nikah. Jadi ini memang penghulu perlu punya tip-tip seperti ini. Di saat kedua mempelai tegang, wali nikah tegang. Jadi ada jok-jok yang bisa membuat suasana menjadi cair dan rileks. Dan yang lebih penting adalah sasaran atau tujuan dari pernikahan itu tercipta suasana yang khidmat, kedua mempelai, kedua pengantin merasakan bahwa dia menikah, melakukan suatu ibadah yang disaksikan bukan hanya oleh yang hadir, tapi juga disaksikan oleh Allah dan malaikatnya, sehingga timbul rasa tanggung jawab terhadap amanah yang lahir setelah pernikahan. Teman KUA, menarik sekali kita telah menyaksikan beberapa cuplikan video yang menggambarkan romantika tugas-tugas ataupun dunia kepenghuluan. Kita menyaksikan bagaimana sepak terjang kepala KUA atau penghulu yang mendatangi tempat-tempat perkawinan, pernikahan yang tidak semuanya sama seperti di kota.
tapi di pedesaan, bahkan ada yang menyeberang pulau menggunakan transportasi sungai. Nah, ini menjadi bagian dari romantika tugasnya penghulu di lapangan. Kemudian kita juga menyaksikan bagaimana keadaan atau kondisi orang-orang yang menikah. Ada yang tegang, ada yang tadi tidak melibatkan orang tua, orang terdekatnya kok ditinggalkan. Nah, ini memang menarik. Itulah dunia kepenghuluan. Nah, teman KUA nanti kita akan saksikan lagi pada episode berikutnya tentang, karena banyak pertanyaan bagaimana sih caranya jadi penghulu. Karena penghulu itu jabatan yang paling mulia loh. Dia selalu membahagiakan orang dan mengantarkan orang menjadi memiliki berketurunan, bermasyarakat, dan bahkan penghulu itu melahirkan sebuah tatanan masyarakat dari mulai keluarga, lingkungan masyarakat, dan sebuah bangsa. Jadi kalau orang menikah berhasil menjadi keluarga yang bahagia, maka bahagianya juga dialami oleh bangsa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.